Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 416. Putri dari keluarga terkaya suka merampas uang. Kalau begitu bos, tentu saja aku percaya padamu, tetapi bukan malam ini. Bukan, tanya Zhao Xing. Kami masih ada kelas. Zhao Xing lanjut berkata demikian. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu sampai akhir pekan. Aku adalah bosmu, kamu tidak akan bertindak sembrono dengan apa yang kuminta bukan? Pria berjaket hitam itu menyeringai. Tidak akan, bos. Jawab Zhao Xing. Oke, jika masalah ini terselesaikan, aku tidak akan meminta uang padamu lagi. Tetapi jika kamu menipuku, itu sama dengan mengkhianati bos, seharusnya kamu mengerti dengan aturannya bagi mereka. Yang mengkhianati bos, kata pria berjaket hitam itu dengan kejam. Aku mengerti, bos, kata Zhao Xing sambil menepuk dadanya. Bawalah gadis yang cantik, semakin banyak orang semakin baik. Pergilah. Pria berjaket hitam itu melambaikan tangannya dan orang-orang itu melepaskan Zhao Xing keluar dari mobil. Setelah Zhao Xing pergi, pria berjaket hitam itu menyeringai. Beberapa hartawan besar di tempat itu bersikeras ingin gadis yang sungguhan. Belakangan ini, sehingga pria berjaket hitam itu baru saja memikirkan saluran dari Zhao Xing setelah Zhao Xing membawa gadis. Gadis di dalam kelasnya kemari, mereka pasti akan bermasalah. Tetapi jika tidak bermasalah, bagaimana bisa layak untuk kerja keras bosnya? Di sisi lainnya, Qin Lang bergegas ke ruangan kantor kepala sekolah. Banyak siswi yang berdiri di ruangan kantor kepala sekolah. Ada orang dari mereka yang sedang menutupi mulutnya sambil terisak-isak. Para siswi itu tampaknya banyak yang ketakutan dan juga ada banyak goresan di wajah mereka. Sepertinya dipukul oleh seseorang. Ada seorang gadis yang tinggi di seberang para gadis itu. Sudut mulut dari gadis yang berambut biru ini terangkat, tampaknya juga tidak begitu peduli. Dia mengenakan sarung tangan kulit hitam di tangannya. Ada anting cincin besar di telinganya dan tato berwarna biru kehijauan di lehernya. Seluruh wajahnya penuh dengan riasan yang tebal dan warna lipstiknya terlihat sangat cerah dan berkilau. Beberapa gadis itu menangis sedangkan gadis yang bertato ini menunjukkan rasa jijik dan ekspresi dingin, sekilas bahwa dia seperti gadis kecil. Nakal kecil di jalanan. Qin Lang meliriknya setelah masuk dan ada banyak mata yang sedang menatapnya. Ada apa? Qin Lang sekarang merasa bahwa menyetujui untuk datang ke SMP Huaji benar-benar seperti sejenis siksaan, karena tidak ada pemandangan pembunuhan di sini dan juga tidak ada rasa teman persik santai yang dia dambakan. Sebaliknya, ini adalah pertarungan saat bermain playing house. Tentu saja, Qin Lang merasa bahwa hal semacam ini bahkan bukan omong kosong, karena dia telah mengalami terlalu banyak hal. Ada apa? Zhu Junwen menyeringai, dan kemudian menepuk meja. Apakah masalah ini masih begitu kecil? Kamu malah terlihat begitu acuh tak acuh. Aku beritahu kamu, setelah polisi datang, Mas Xiao Xiao harus masuk penjara. Ini adalah insiden yang sangat serius di sekolah. Bagaimana bisa sekolah kita yang begitu terkenal mentolerir hal itu terjadi? Sial, aksen resminya sangat mendominasi, tetapi Qin Lang tahu bahwa Zhu Junwen sengaja untuk membuat keributan, ataupun secara khusus bergegas pada Qin Lang. Saat ini, Liu Susheng melontarkan satu kalimat dengan kejam. Ini adalah kejahatan. Dia meraung seperti tenggorokan bebek yang ditusuk dengan pisau. Sebelumnya, tidak ada orang yang tahu bahwa Ma Xiao Xiao adalah bos besar di Sempua Jie, tetapi semua orang takut dengan kekuatan keluarga Ma Xiao Xiao. Zhu Junwen hanya buka sebelah mata tutup sebelah mata dan hanya menganggap tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi. Ayahnya Mak Xiao Xiao adalah orang kaya nomor satu di daerah Fengzhou. Siapa yang berani menyentuh putrinya? Tetapi sekarang sudah berbeda, karena Zhu Junwen sudah tidak ada jalan lagi.
Dia ingin memanfaatkan semua kesempatan untuk menjatuhkan Qin Lang, sehingga dia juga berani mencari masalah pada Ma Xiao Xiao. Jika sudah mengambil tindakan, maka harus membuat kekacauan besar dan membiarkan Qin Lang mengakhirinya. Guru Zhu, sungguh, dari lubang hitam mana kamu bisa mendapatkan ide yang begitu buruk? Kata Qin Lang sambil tertawa, benarkah? Percuma apa yang kamu katakan, karena aku sudah melapor pada polisi, kata Zhu Junwen dengan bangga. Oh, kalau begitu sudah tidak ada urusan denganmu lagi, biarkan polisi yang menanganinya nanti, kamu sudah bisa pergi. Sekarang, kata Qin Lang, apa yang dimaksud dengan tidak ada urusan denganku lagi? Aku adalah Waka, bidang kesiswaan dan aku bertanggung jawab atas semua masalah di sekolah. Mak Xiao Xiao dari kelas kalian ini, dia tidak pulang setelah belajar mandiri di malam harinya, melainkan menyelinap ke asrama putri untuk menagih jatah preman. Dia telah dicurigai telah melakukan pemerasan. Zhu Junwen menunjuk Ma Xiao Xiao yang terlihat sombong dengan jari telunjuknya dan berkata demikian. Guru Zhu, kamu juga termasuk lulusan dari universitas yang bergengsi, apalagi sekarang kamu menjadi Waka bidang kesiswaan, seharusnya kamu harus tahu bagaimana cara untuk menghormati orang lain. Apakah ayahmu mengajarimu untuk menunjuk orang lain dengan jari telunjuk? Apakah itu sopan? Qin Lang langsung memarahinya, seharusnya tidak perlu memberikan muka apapun terhadap orang yang seperti Zhu Junwen. Hei kamu yang bermarga Qin, kamu selalu memarahiku setiap kali yang telah memalukanku. Zhu Junwen mengertakkan giginya dengan marah. Tindakanmu ini disebut dengan memihak. Dia memeras teman sekolah, memukuli teman sekolah dan menagih jatah preman. Ada apa jika kamu menegurnya beberapa kalimat? Apakah gadis-gadis yang dipukuli olehnya bukan manusia? Liu Susheng memanfaatkan kesempatan ini. Apakah aku tidak mengerti dengan pemikiran kalian? Apakah kamu berpikir demi gadis-gadis yang dipukuli ini? Qin Lang hampir saja akan tertawa. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia harus menangani masalah Ma Xiao Xiao dengan baik, tetapi di hadapan guru yang memiliki pemikiran yang tidak tepat, pastinya dia tidak akan terpengaruhi oleh mereka sekarang. Ma Xiao Xiao, ikuti aku pergi sekarang. Qin Lang mendekat dan menarik Ma Xiao Xiao. Hei kamu yang bermarga Qin, aku peringatkanmu, dia sekarang adalah tersangka. Jika kamu berani membawanya pergi secara pribadi, kamu dianggap bersekongkol dengannya. Zhu Junwen segera berteriak demikian. Siapa bilang bahwa aku ingin melepaskannya pergi? Aku hanya tidak ingin membiarkannya melihat bahwa aku yang memberinya contoh yang buruk. Qin Lang membawa Ma Xiao Xiao masuk ke dalam satu kamar di sebelah ruangan kantor. Kemudian, dia berbalik dan bertanya, berapa banyak uang yang telah diperas oleh Xiao Xiao darimu? Gadis itu malah menangis dan tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, Zhu Junwen telah mencapai kesepakatan dengan mereka secara pribadi dan meminta mereka untuk berpura-pura sesedih mungkin. Hei kamu yang bermarga Qin, ada apa? Apakah kamu ingin membayar uang tutup mulut? Teriak Zhu Junwen, gadis kecil nakal itu sekilas terlihat sangat lemah, benar-benar orang yang tidak tahu malu. Apakah kamu ingin menutupi semua masalahnya? Mimpi sana. Liu Susheng juga menutupnya, plak-plak-plak. Qin Lang menamparkan 3 kali berturut-turut ke wajah Zhu Junwen. Zhu Junwen tertangkap basah dan berputar di tanah beberapa kali sebelum dia terbentur dan jatuh ke tanah. Oke, beraninya kamu menamparkan Waka? Bukan. Teriak Liu Susheng dengan histeris, kamu juga akan ditampar. Qin Lang tiba-tiba bergegas dan menamparkan wajah Liu Susheng beberapa kali berturut-turut. Liu Susheng menjerit seperti babi dan kemudian jatuh ke tanah tanpa suara. Meskipun kekuatan dari ketiga tamparan itu ada, tetapi itu bukanlah penyebab Liu Susheng jatuh pingsan, melainkan dia ketakutan sampai jatuh pingsan. Saat ini, terdengar gerakan di luar dan beberapa guru berlari kemari. Wah, ada apa ini? Wakazu, Guru Liu. Zhu Junwen akhirnya menutupi wajahnya dan bangkit. Qin Lang menamparkan orang. Jangan biarkan dia lari. Polisi akan segera datang.
Guru-guru itu menatap Qin Lang dengan kaget, apakah Qin Lang yang melakukannya? Sungguh kejam, kepala Su Junwen sudah hampir menjadi kepala babi. Bab 417. Penampilan dua sisi dari gadis kecil nakal. Qin Lang sama sekali tidak bermaksud untuk melarikan diri. Hei kamu yang bermarga Qin, aku tidak pernah selesai denganmu, aku ingin melapor kepada kepala sekolah. Petik 2. Su Junwen meraung sambil menutupi setengah dari wajahnya yang bengkak. Dia awalnya bermaksud untuk membesarkan masalahnya, tetapi dia sekarang telah ditampar, tentu saja tidak akan selesai. Terus terang saja, bukannya kalian ingin memanfaatkan Ma Xiao Xiao untuk mempersulitku? Sungguh menjijikkan untuk memanfaatkan anak yang tidak mengerti apapun. Qin Lang menatap Su Junwen dengan jijik, memang benar bahwa polisi datang. Setelah sesaat, petugas polisi yang memimpin tim berjalan masuk ke dalam. Ketika petugas polisi itu melirik sekelilingnya dengan tatapan yang tajam, petugas polisi itu tiba-tiba tercengang. Tuan Qin, mengapa kamu bisa di sini? Qin Lang tidak mengenal polisi itu dan berkata, siapa kamu? Aku adalah teman sekelas Setnya Wang Chen dan lulus dari sekolah polisi yang sama. Dia sekarang menjadi wakil kepala biro di kantor cabang kami. Marga Kuchao. Setelah petugas polisi itu melihat Qin Lang, kedua matanya berbinar dan menunjukkan ekspresi yang menyembah. Sekarang aku dipindahkan ke daerah ini untuk sementara waktu dan tak terduga bahwa aku bisa bertemu dengan Tuan, kata polisi Chao dengan hormat. Kisah Qin Lang yang melompat keluar dari lantai 15 sampai bom meledak itu sudah tersebar luas di seluruh tim polisi. Polisi Chao itu juga berada di tempat itu pada hari itu. Halo, petugas Chao, Qin Lang hanya tersenyum tipis. Halo, halo. Polisi Chao itu sangat gembira. Tuan Qin, aku ingin mentraktir Anda makan pada suatu hari nantinya saat aku punya waktu. Putraku yang berusia 13 tahun selalu meminta foto Anda padaku. Dia sangat menyukai Anda. Polisi Chao takut Qin Lang tidak akan menyetujuinya. Tak terduga bahwa Qin Lang berkata dengan lugas, bisa, oke, terima kasih, kalau begitu kami pergi dulu. Polisi Chao memberi isyarat kepada kedua polisi lainnya dan kemudian berbalik untuk pergi. Tunggu. Su Junwen di samping mendengarnya sampai bingung, bagaimana bisa polisi itu mengenal Qin Lang? Ada apa? Polisi Chao berbalik dan terlihat sedikit tidak senang. Polisi, kalian masih belum menangkap orang. Dia telah menamparkan orang. Su Junwen kebingungan. Dia menutupi wajah babinya dan menolak untuk menyerah. Polisi Chao itu mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa mengapa orang ini begitu tidak berpengalaman. Dirinya sendiri sudah berkata untuk mentraktir Qin Lang makan. Polisi Chao yang tidak melirik orang lain sepanjang waktu baru saja berhenti pada saat ini. Dia tersenyum kecut pada Qin Lang. Dan kemudian tatapannya mendingin. Oke, kalian berdua, kembalilah ke kantor polisi untuk membuat pengakuan. Kedua polisi yang baru saja mengetahui situasi itu melangkah maju dan membawa Su Junwen dan Liu Susheng pergi. Adapun tentang masalah Ma Xiao Xiao, polisi Chao sama sekali tidak bertanya. Polisi Chao berkata kepada Qin Lang 9. Menamparkan orang adalah perilaku yang salah dan dendanya 100 yuan, Tuan Qin hanya perlu ingat untuk menyerahkan uangnya. Kemudian, polisi Chao mengeluarkan pena dan kertas dan Qin Lang menandatanganinya. Balik, polisi Chao hendak pergi. Apa-apaan ini? Su Junwen yang sedang menunggu di depan pintu merasa tercengang dirinya sendiri adalah orang yang ditampar olehnya. Mengapa tampaknya seperti dia yang menamparkan orang? Polisi Chao segera keluar dari ruangan kantor, lalu merobek kertas itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Bawa pergi, teriak polisi Chao dan kemudian Su Junwen dan Liu Susheng masuk ke dalam mobil polisi dengan mata yang terbelalak, yang telah mengejutkan guru lainnya. Wakazu dan guru Liu tampaknya akan kedinginan di sepanjang malam ini. Xiao Xiao, berapa banyak uang yang kamu peras? Qin Lang membawa Ma Xiao Xiao keluar dari ruang sebelah, memberi kompensasi dan permintaan maaf adalah solusi Qin Lang. Tentu saja Qin Lang relatif memihak, tidak perlu membuat keributan sampai sebesar itu. Namun,
Ma Xiao Xiao mendorong Qin Lang, kamu tidak perlu mengurus urusanku. Setelah itu, dia berlari keluar, kemudian, Qin Lang mengeluarkan dompetnya yang berisi uang tunai sekitar 10.000 yuan di dalamnya dan Qin Lang menyerahkan semua uang itu kepada para gadis itu. Tidak, tidak terlalu banyak, guru, kata seorang gadis dengan takut. Ambil saja, kembalilah dan belilah beberapa suplemen. Ma Xiao Xiao ini sungguh keterlaluan. Aku akan membiarkan dia meminta maaf kepada semua orang di sekolah dan juga kalian. Begitu saja, kata Qin Lang sambil meminta maaf kepada para gadis itu. Ma Xiao Xiao minta maaf. Tidak mungkin. Ada ekspresi ketidakpercayaan di wajah para gadis ini. Mereka sangat mengenal kepribadian Ma Xiao Xiao, lebih baik mati daripada menundukkan kepalanya di depan banyak orang. Kalian tenang saja, dia sudah salah. Dan pasti akan meminta maaf, apalagi dia akan menulis lembaran introspeksi untuk sepenuhnya memutuskan hal-hal buruk yang pernah dia lakukan sebelumnya. Baiklah, Pak Guru, kalau begitu kami kembali dulu. Para gadis itu pergi sambil menggelengkan kepalanya, tampaknya mereka masih tidak percaya. Hais, Guru Qin, Ma Xiao Xiao termasuk tipe karakter yang keras. Ayahnya adalah orang yang paling terkaya di Fengzhou. Jika kamu memintanya untuk membuat lembaran introspeksi, mungkin saja dia akan putus sekolah, tidak mungkin baginya untuk mendengarkan kata-katamu. Ada seorang guru yang langsung berkata demikian. Aku selalu menepati kata-kataku, atau tidak aku akan mengundurkan diri. Setelah Qin Lang berkata dengan tegas kepada sekelompok guru itu, dia juga keluar ketika Qin Lang membuat janji di depan sekelompok guru dan murid. Dia merasa bahwa Ma Xiao Xiao pasti memiliki masalah yang tidak diketahui. Putri dari orang terkaya di daerah Fengzhou malah menagih jatah preman. Tampaknya tidak masuk akal. Ma Xiao Xiao berjalan tidak cepat di jalan dan Qin Lang segera menyusulnya. Di malam hari, Qin Lang hanya mengikutinya dari belakang dan tidak membiarkannya menyadarinya. Sekitar 10 menit kemudian, Ma Xiao Xiao berjalan masuk ke dalam kompleks kecil yang bobrok. Penerangan di kompleks kecil itu redup, tetapi bisa dilihat bahwa bangunan di dalamnya adalah bangunan yang sangat tua. Bahkan terlihat seperti bangunan yang sedikit berbahaya. Apakah putri dari orang terkaya tinggal di sini? Qin Lang merasa sedikit aneh, ada deretan rumah kecil di celah di lantai bawah. Ma Xiao Xiao berbelok ke lorong kecil di luar rumah, lalu dia membuka keran, membuka tutup perlengkapan mandi dan air langsung menyerbu ke kepalanya. Setelah sesaat, Ma Xiao Xiao yang berada di bawah lampu benar-benar berubah, rambutnya berubah menjadi hitam, riasan tebal di wajahnya benar-benar menghilang dan anting-antingnya juga telah dilepaskan. Ma Xiao Xiao malah berubah menjadi gadis kecil yang baik, apalagi tato yang mengerikan di lehernya juga sudah terhapus. Ternyata itu adalah stiker. Selanjutnya, Ma Xiao Xiao mengenakan seragam sekolah SMP Hua Jie. Dia terlihat seperti murid SMP yang murni dan tidak ada sedikit keanehan pun. Pada akhirnya, Ma Xiao Xiao yang sudah selesai mandi berjalan ke lantai 3 di sebuah bangunan yang berbahaya di sebelahnya. Ada bau lembab di dalam koridor. Ma Xiao Xiao mengeluarkan kunci untuk membuka salah satu pintu yang paling bobrok dan kemudian berjalan masuk ke dalam. Qin Lang mengikutinya naik ke lantai 3. Melalui celah itu, dia hanya mendengar suara Ma Xiao Xiao yang lembut, "Elbu, aku sudah pulang sekolah." Temperamennya yang dingin dan acuh tak acuh di sekolah pada dasarnya berbeda dengan sekarang ada ranjang di dalamnya yang terlihat sangat mencolok di dalam kamar yang berantakan. Di sana hanya ada satu lampu meja dan seorang wanita yang sedang berbaring di ranjang dengan wajah sayu. Wanita itu seharusnya ibunya Ma Xiao Xiao. Uhuk-uhuk. Apakah Xiao Xiao sudah pulang sekolah? Bagaimana dengan kelasmu hari ini? Kamu harus belajar dengan giat. Wanita itu berjuang untuk duduk dan suaranya terdengar lemah, tetapi dia ditahan oleh Ma Xiao Xiao dengan pelan dan Ma Xiao Xiao berkata sambil tersenyum, "Elbu, aku baik-baik saja di sekolah,
kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kamu cukup menjaga kesehatanmu." Sambil berkata demikian, Ma Xiao Xiao mengeluarkan banyak obat dari dalam lemari kecil. Bab 418. Kenyataan. "Ibu, kamu lupa minum obat lagi hari ini," kata Ma Xiao Xiao sambil membuka kotak obat satu persatu. Bisa dilihat bahwa obat-obatan itu merupakan obat yang sangat mahal. "Hais, putriku, ibu sudah menyusahkanmu. Diperkirakan tubuhku ini mungkin saja tidak akan membaik," kata ibunya Ma Xiao Xiao sambil menghela nafas. "Omong kosong, ibu, setelah kamu membaik, bawalah aku bermain di taman bermain Donghai. Ingat, jangan mengingkari janjimu," kata Ma Xiao Xiao sambil menuangkan segelas air dan menopang ibunya bangun untuk minum obat. "Oh iya, ini adalah uang 2.000 yuan yang dikirimkan oleh ayahku padaku hari ini, aku akan membelikanmu obat besok." Ma Xiao Xiao mengeluarkan uang itu dan menaruhnya di atas meja. "Ayahmu selalu memberimu uang, tetapi dia tidak pernah datang melihatku sekali." Suara ibunya Ma Xiao Xiao terdengar sedikit sedih. "Apakah kamu masih tidak tahu dia? Dia sibuk, tidak bisa pergi, dia selalu mengkhawatirkan perusahaannya setiap hari, dia hanya memintaku untuk menjagamu dengan baik," kata Ma Xiao Xiao sambil tersenyum. Saat ini, ibunya Ma Xiao Xiao tiba-tiba menyentuh uang yang diletakkan di atas meja. Yang membuat Qin Lang sedikit tersentuh adalah ibunya Ma Xiao Xiao mengulurkan tangannya dan mencarinya di atas meja. Gerakan ini menunjukkan bahwa kedua mata ibunya Ma Xiao Xiao sudah buta. Setelah melayani ibunya berbaring, Ma Xiao Xiao baru saja memegang sebuah ketel dan hendak turun untuk mengambil air. "Apakah ini adalah sebab kamu menagih jatah preman?" Qin Lang tiba-tiba muncul di depan Ma Xiao Xiao. "Apakah kamu membuntutiku?" Ma Xiao Xiao sudah marah dan memelototi Qin Lang, tampaknya dia sama sekali tidak takut. "Benar, aku membuntutimu. Tetapi mungkin saja hari-hari sulitmu akan berakhir mulai hari ini." Nada bicara Qin Lang dingin, tetapi ada sentuhan di dalam hatinya. "Kamu jangan membohongiku lagi, apakah kamu bisa membantuku membayar biaya pengobatan ibuku? Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Biaya pengobatan ibuku sudah cukup untuk membeli sebuah gedung, jangan menyia-nyiakan pikiranmu lagi." Ma Xiao Xiao menoleh untuk melihat pintu kamarnya sendiri dan kemudian merendahkan suaranya untuk meraung, "Tidak, kamu sudah salah, ini bukan masalah uang. Setelah ibumu meminum obat-obatan itu, kondisinya semakin parah bukan?" tanya Qin Lang. Ma Xiao Xiao tercengang, tetapi dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Kamu menebaknya bukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu katakan?" "Aku telah mengamatinya, bahwa sepertinya dia menderita gejala keracunan kronis dan minum obat hanya bisa menambah beban dari organ dalam tubuhnya, sama sekali tidak membawa efek yang baik." Qin Lang berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, "Oleh karena itu, jangan berpakaian seperti preman sekolah untuk menagih jatah preman ke depannya lagi." Mata Ma Xiao Xiao berbinar sejenak dan berkata, "Mengapa aku harus mempercayaimu?" Karena ini, Qin Lang menunjuk matanya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan tembus, tetapi sebagai master bela diri, dia memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang racun. "Aku tahu bahwa kamu masih tidak percaya, kalau begitu ibumu akan dibunuh oleh ketidaktahuanmu, aku pergi dulu." Setelah Qin Lang berpikir sejenak, dia hanya ingin menyelamatkan orang yang percaya pada dirinya sendiri. Sebenarnya, Ma Xiao Xiao percaya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang meyakinkan di dalam mata Qin Lang, apalagi kinerjanya yang supernormal di kelas 12F. Selain itu, dia telah membuntuti dirinya sendiri begitu lama tanpa suara. Ketika dia muncul di depan dirinya sendiri tadi, Qin Lang jelas berjarak ratusan meter darinya. Tetapi dalam waktu sekejap, Qin Lang sudah berdiri di belakangnya. Ini jelas bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. "Siapa kamu?" Ma Xiao Xiao merasa sedikit takut dengan penilaiannya sendiri dan suaranya yang lebih berani menjadi sedikit gemetar. "Aku beritahu kamu siapakah aku." Qin Lang menoleh dan melihat ada sebotol susu segar yang dikirim oleh pengantar susu di
koridor, yang diletakkan di depan satu pintu kamar tertentu. Dia mengambilnya, lalu merobek bungkusannya dan meminumnya. Ma Xiao tercengang. Apakah dia membuntuti dirinya sendiri sepanjang jalan untuk mencuri sebotol susu segar dari orang lain? Guru ini terlalu tidak konvensional. Qin Lang meminumnya, lalu meletakkan selembar uang kertas di bawah botol dan akhirnya menghadapi Ma Xiao. Kemudian, dia membalikkan kedua tangannya di depan Ma Xiao dan juga tidak ada yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ma Xiao. Aku memaksakan susu yang kuminum ke dalam perutku keluar ke tanganku. Setelah itu, Qin Lang menarik nafas dan hanya melihat ada jalur kecil cairan putih yang meluap keluar dari ujung jari Qin Lang, kemudian menetes ke tanah. Mata Ma Xiao membelalak. Ini bukanlah sihir, ini benar-benar ajaib. Matanya berbinar, karena orang yang dia temui adalah seorang master. Aku pernah menyingkirkan keracunan dalam tubuh orang. Racun ibumu bukanlah yang terganas. Kata Qin Lang, jangan pernah menyerah kepada musuh dan layanilah rakyat dengan sukarela. Qin Lang yang sekarang benar-benar memiliki sedikit makna di dalamnya. Setelah membuka pintu, kedua orang itu berjalan ke depan ranjang ibunya Ma Xiao. Saat ini, Qin Lang semakin meyakinkan penilaiannya bahwa ibunya memang telah keracunan. Ibunya Ma Xiao tidak bisa melihat siapa yang datang. Dia ingin duduk dan berbicara, tetapi Qin Lang menyatukan jari tangannya dan sedikit bergerak. Kemudian ibunya Ma Xiao jatuh pingsan. Qin Lang memberi isyarat kepada Ma Xiao untuk membalikkan tubuh ibunya yang sakit dan menjalankan teknik rahasia dari istana Yao Yue. Qin Lang sendiri bisa memaksa udara kutub utara yang dingin itu keluar. Apalagi racun biasa yang seperti itu. Dalam waktu setengah jam, Qin Lang segera mengakhiri pengobatannya untuk ibunya Ma Xiao dengan santai. Gluk-gluk. Ibunya Ma Xiao yang gawalnya jatuh pingsan, tiba-tiba mengeluarkan suara yang aneh di tenggorokannya. Wadah! Teriak Qin Lang. Ma Xiao segera menemukan sebuah baskom dan meletakkannya di samping ibunya. Seteguk darah yang banyak telah dimuntahkan keluar, tetapi warna dari darah itu sangat aneh. Hanya ada sedikit warna merah yang pudar, apalagi yang paling penting adalah sejenis cairan yang berwarna biru itu. Qin Lang hanya meliriknya dan berkata, seharusnya, itu adalah bisa ular, tetapi ini adalah serangan kronis. Mengapa bisa ular bisa menjadi lambat untuk kambuh? Tampaknya ini sedikit aneh. Ma Xiao tercengang dan tiba-tiba teringat sesuatu hal, yang membuat ekspresi wajahnya terlihat sangat jelek dan sedih. Oke. Tidak apa-apa, ibumu harus mengonsumsi lebih banyak suplemen ke depannya dan fisik ibumu akan perlahan pulih, kata Qin Lang. Apakah ini sudah selesai? Ma Xiao masih belum terlalu yakin. Qin Lang mengetuk kepala Ma Xiao dengan keras, jangan meragukan gurumu. Katakanlah, putri dari orang terkaya tinggal di sini, apalagi menagih jatah preman bukan? Wajah Ma Xiao menjadi merah. Guru, ayahku dan ibuku sudah bercerai. Ayahku telah memenangkan hak asuhku, tetapi dia tidak peduli pada ibuku. Aku selalu meminta uang pada ayahku untuk biaya pengobatan ibuku, tetapi kemudian ayahku sudah tidak memberi banyak uang padaku lagi, sehingga aku hanya bisa menagih jatah preman. Jika tidak, ibuku akan mati. Mata Ma Xiao menjadi merah. Qin Lang mendengarnya dengan tenang. Dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya sudah jelas bahwa ibunya Ma Xiao telah diracuni secara tak terduga, apalagi jika dilihat dari sikap ayahnya Ma Xiao terhadap ibunya, takutnya ada rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang di dalamnya. Namun, tentu saja dia tidak begitu tertarik dengan hal ini. Kemudian dia terbatuk dan berkata, "Oke, aku sudah tahu, jangan melakukan hal-hal yang buruk ini ke depannya. Ingat, aku bilang itu adalah hal buruk dan para murid yang membayar jatah preman padamu juga memiliki orang tua. Lakukanlah sesuatu hal dengan masuk akal dan legal, mengerti?" Baik, Ma Xiao mengangguk dan tatapannya sangat tulus. Bab 419. Duduk semalaman di bangku dingin. Setelah Qin Lang selesai berbicara, dia langsung kembali ke sekolah.
Dia sama sekali tidak membahas dengan Ma Xiaoxiao tentang masalah permintaan maaf, karena dia tahu bahwa Ma Xiaoxiao adalah gadis yang sangat pintar. Keesokan paginya, Qin Lang masih tidur di apartemen guru, sedangkan Ma Xiaoxiao sudah menunggu di depan pintu kamar Qin Lang. Ma Xiaoxiao tidak mengetuk pintu. Dia hanya menunggu Qin Lang dengan tenang. Mungkin saja kedatangan Qin Lang menyebabkan gangguan apapun pada Ma Xiaoxiao. Ma Xiaoxiao tidak peduli dengan urusan kelas 12F, tetapi meskipun dia tidak peduli pada apapun, dia hanya bisa peduli pada satu hal saja, yaitu kesehatan ibunya sendiri. Qin Lang telah menyembuhkan penyakit ibunya. Menurut Ma Xiaoxiao, selama bisa menyembuhkan penyakit ibunya sendiri, dia rela untuk melakukan apapun. Kepribadian inilah yang menjadi alasan Ma Xiaoxiao tidak ragu-ragu menagih jatah preman untuk mengobati ibunya. Saat ini, setelah Qin Lang bangun, dia merasa bahwa ada seseorang di luar pintu. Kemudian dia meminta Ma Xiaoxiao untuk masuk. Selamat pagi, Ma Xiaoxiao, ada apa? Qin Lang menuangkan secangkir teh untuknya. Terima kasih. Ma Xiaoxiao hanya mengucapkan dua kata, tetapi itu sudah melebihi dari ribuan kata. Ibunya Ma Xiaoxiao tampaknya sudah membaik. Jika tidak, Ma Xiaoxiao juga tidak akan datang untuk mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Aku telah berjanji kepada para guru dan murid di SMP Huajie bahwa kamu akan menulis lembaran introspeksi dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh atas kesalahan yang pernah kamu lakukan di depan semua orang. Apakah kamu bisa melakukannya? Bisa. Ma Xiaoxiao mengangguk dan menyetujui permintaan Qin-Lang tanpa ragu-ragu. Baiklah, kalau begitu aku tidak perlu mengundurkan diri lagi, kata Qin-Lang sambil tersenyum. Hanya saja pada saat ini, pintu Qin-Lang tiba-tiba berbunyi. Sangat mudah untuk membuat orang salah paham tentang pria dan wanita yang berada di dalam satu kamar. Pernah ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sejauh mana hubungan antara seorang pria dan wanita, itu tergantung apakah mereka keluar bersama di pagi harinya atau tidak, ataupun apakah mereka sarapan bersama atau tidak. Guru Qin, apakah kamu di dalam kamar? Terdengar suara seorang wanita di luar pintu dan Qin-Lang segera mendengarnya bahwa orang itu adalah Guru Liang Liyun yang mengingatkannya dengan ramah saat dia pertama kalinya datang ke sekolah. Qin-Lang masih terlihat kantuk dan pakaian yang dia kenakan hanyalah pakaian tidur. Sembunyilah, bisik Qin-Lang. Ma Xiaoxiao langsung berlari ke dalam kamar Qin-Lang tanpa ragu. Ada apa? Qin-Lang membuka pintu. Guru Qin, aku beritahu kamu, Ma Xiaoxiao itu adalah orang yang pintar. Sangat sulit bagi Ma Xiaoxiao untuk meminta maaf kepada semua orang di sekolah. Kamu jangan terjebak ke dalam perangkap beberapa orang untuk mengatakan janji yang kuat ini, kata Liang Liyun dengan cemas. Sepertinya Liang Liyun telah mendengar rumor itu kemarin, sehingga dia bergegas untuk mengingatkan Qin-Lang pagi-pagi sekali. Guru Qin, aku tidak berharap kamu dikeluarkan dari SMP Huaji oleh mereka seperti ini. Aku tidak begitu mudah untuk dihadapi, terima kasih, kata Qin-Lang. Guru Liang ini sepertinya memberi kabar secara khusus dan takut Qin-Lang akan terjebak dalam perangkap dari guru lainnya atas dorongan impulsifnya sendiri. Liang Liyun awalnya ingin mengatakan sama-sama, tetapi dia tiba-tiba mengendus. Mengapa ada aroma wanita di sini? Hah, tidak ada, bukannya Guru Liang adalah wanita. Qin-Lang berbohong. Aromaku bukan seperti ini. Liang Liyun merasa bahwa sedikit aneh untuk terus mengatakannya. Kemudian dia segera berkata, Guru Qin, kamu harus berhati-hati. Hais, aku benar-benar tidak ingin melihat orang yang baik hati dibuat jatuh oleh hal-hal yang buruk seperti ini. Kemudian, Liang Liyun pergi dengan menyesal. Ma Xiaoxiao baru saja keluar dari kamar tidur dan tidak menyebutkan apapun yang dikatakan oleh Guru Liang tentangnya. Sebaliknya, dia malah berkata, Guru Qin, meskipun aku merasa bahwa kamu sama sekali tidak begitu peduli pada pekerjaan ini, tetapi aku ingin berkata bahwa jika kamu ingin mengendalikan kelas 12F, kamu harus menangani Chen Mingliang. Sungguh bocah bodoh yang merupakan pemimpin di daerah Feng Shui itu bukan? Qin-Lang tersenyum tipis. Dia tidak bodoh.
Ma Xiao Xiao memutarkan matanya. Di SMP Huajie, hanya Qin Lang yang berani mengatakan Chen Mingliang seperti itu. Sudahlah, pergilah untuk menulis lembaran introspeksi, kata Qin Lang sambil mendesak. Ma Xiao Xiao berjalan ke sisi pintu dan tampaknya sudah mengambil keputusan. Kemudian dia berbalik dan berkata, "Guru, apakah kamu punya pacar?" "Punya," kata Qin Lang dengan singkat. "Bagaimana denganku?" kata Ma Xiao Xiao. "Kamu, anak di bawah umur, jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini," kata Qin Lang. "Aku sudah hampir dewasa." Ma Xiao Xiao menggigit bibirnya. Sekarang riasannya telah menjadi normal dan harus dikatakan bahwa dia masih terlihat sangat cantik. "Sudahlah, mari kita bicarakan setelah kamu dewasa," kata Qin Lang dengan dingin. "Oke, kata Ma Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh. Setelah Ma Xiao Xiao pergi, Qin Lang berjalan ke gedung pengajaran dan kebetulan melihat Zhu Junwen yang berjalan kemari. Zhu Junwen tampaknya sudah lebih tua beberapa tahun dalam waktu semalaman, di mana ada lingkaran hitam di bawah matanya dan separuh wajahnya yang bengkak. "Yo, bukannya ini adalah Wakazu," kata Qin Lang. Zhu Junwen telah menderita kejahatan lama tadi malam dan duduk di bangku dingin di dalam kantor polisi sepanjang malam. Setelah dibawa ke kantor polisi, tidak ada satupun yang peduli padanya dan Liu Susheng. Mereka berdua saling berpelukan di atas bangku yang dingin sepanjang malam. "Hei kamu yang bermarga Qin. Kamu jangan merasa bangga, biarkan aku melihat. Bagaimana kamu menjelaskannya kepada semua guru dan murid di pertemuan sekolah hari ini?" Zhu Junwen meraung. Qin Lang terkejut. Dia awalnya juga tahu bahwa sekolah akan mengadakan pertemuan, tetapi bukannya pertemuan itu akan diadakan di esok harinya. Namun, Zhu Junwen sudah melapor kepada kepala sekolah pagi-pagi sekali untuk mengajukan permintaan penjadwalan ulang dan sekarang pertemuan sekolah memang diadakan pada pagi hari ini. Zhu Junwen menyeringai dan diam. Diam berkata, "Aku ingin melihat lelukonmu lebih cepat." Qin Lang juga mengerti bahwa ini jelas sedang mempersingkat waktunya dan membuat dirinya sendiri terlambat untuk bereaksi, sehingga dia hanya bisa memenuhi janjinya untuk mengundurkan diri. "Iya, Junwen, kamu sudah sangat lelah sepanjang hari, istirahatlah lebih awal." Qin Lang sudah sedikit ingin tertawa. Zhu Junwen mengayunkan tangannya dan pergi sambil mengertakkan giginya. Memang benar bahwa siaran sekolah mengumumkan penjadwalan ulang pertemuan sekolah. Setelah sesaat, berbagai kelas mulai berbaris sambil menunggu di lapangan. Zhu Junwen berjalan mendekat dengan setengah wajahnya yang bengkak, alis matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. "Hahaha, tak terduga bukan? Lihatlah bagaimana kamu mengundurkan diri." Zhu Junwen merasa ada keyakinan untuk menang. "Terserah kamu, Zhu Junwen." Qin Lang tertawa, seolah-olah sedang melihat seekor monyet. Setelah kamu kembali tadi malam, takutnya kamu sudah tidak bertemu dengan Ma Xiao Xiao lagi bukan? Bagaimana mungkin aku memberimu waktu untuk memikirkan caranya, mimpi sana." Saat ini, kepala sekolah sudah mulai naik ke atas panggung untuk melaporkan kejadian pada tadi malam. Bahkan polisi pun datang untuk menanganinya, ditambahkan dengan Zhu Junwen yang pintar berbicara. Tentu saja ini adalah masalah besar bagi sekolah, seluruh sekolah menjadi heboh. "Sudahlah, sudah saatnya bagimu untuk naik ke atas panggung, biarkanlah para guru dan murid di sekolah melihat bagaimana kamu diusir keluar," kata Zhu Junwen sambil tertawa sinis. Bab 420. Kemungkinan dari hal yang mustahil. Qin Lang naik ke atas panggung, kemudian dia menepuk mikrofon dan berkata, "Pertama-tama, aku minta maaf atas kejadian ini dan sekali lagi aku menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para siswi yang terluka itu. Tadi malam, aku telah berjanji pada para siswi itu untuk meminta Ma Xiao Xiao membuat lembaran introspeksi atas kesalahannya dan meminta maaf di depan umum. Sekarang, Ma Xiao Xiao, silakan naik ke atas dan minta maaf kepada semuanya." Suara Qin Lang yang nyaring telah menyebar ke seluruh lapangan. Semua orang menjadi heboh setelah mendengar pidato
Dari Qin Lang. Bagaimana mungkin Ma Xiaoxiao naik ke atas untuk minta maaf? Apakah otak Qin Lang sudah bermasalah? Siapa yang tidak tahu bahwa Ma Xiaoxiao adalah orang yang terkenal atas temperamennya yang buruk, membiarkannya untuk meminta maaf di depan semua orang. Mimpi sana. Preman di antara semua siswi di Sempua Jie sangat mementingkan mukanya sendiri. Mereka rela untuk melakukan segalanya, tetapi minta maaf benar-benar tidak dapat dilakukan. Apakah wali kelas itu sedang mencari masalah? Baik murid ataupun guru, semuanya bahkan menertawakan keputusan Qin Lang. Menurut mereka, membiarkan Ma Xiaoxiao untuk meminta maaf adalah sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi. Jika Ma Xiaoxiao begitu jujur, maka tidak akan pernah terjadi hal seperti sebelumnya. Jangankan wali kelas, bahkan kepala sekolah pun tidak bisa membiarkan Ma Xiaoxiao untuk meminta maaf di depan umum. Ada seorang guru yang berkata demikian dengan percaya diri, karena dia pernah melihat betapa perkasa dan pantang menyerahnya Ma Xiaoxiao di depan kepala sekolah. Apalagi Ma Xiaoxiao juga pernah memarahi kepala sekolah. Saat ini, kepala sekolah menggaruk kepalanya. Dia berharap Qin Lang bisa melakukannya, tetapi dirinya sendiri merasa lebih putus asa. Para murid dari kelas 12F mulai membuat keributan saat ini. Apakah aku tidak salah mendengarnya, Xiao-Xiao? Apakah dia membiarkanmu naik ke atas untuk meminta maaf? Hahaha, Xiao-Xiao, aku ingin melihat bagaimana dia merasa canggung nantinya. Kata satu teman sekelas Ma Xiaoxiao sambil tertawa. Seluruh murid di kelas 12F tidak percaya bahwa Ma Xiaoxiao akan naik ke atas untuk minta maaf, karena mereka adalah teman sekelas Ma Xiaoxiao dan paling tahu dengan karakter Ma Xiaoxiao. Semua orang menyerah atas karakternya yang dingin dan sombong. Ketika Ma Xiaoxiao berkelahi, dia seperti orang yang tidak menginginkan nyawanya. Dia tidak pernah berkompromi ataupun menundukkan kepalanya. Ini adalah alasan penting mengapa dia dihormati sebagai preman siswi di SMP Huajie. Setelah Zhu Junwen mendengarnya, dia merasa ragu dan senyuman yang lebih tebal muncul di wajahnya yang bengkak. Hei, kamu yang bermarga Qin, akhirnya kamu sudah dijungkirbalikkan olehku untuk kedua kalinya. Namun, saat dia tersenyum, dia tiba-tiba merasakan suasana yang berubah. Kelas 12F sudah tidak bisa tertawa lagi. Ma Xiaoxiao yang berdiri di belakang benar-benar mulai bergerak. Ya Tuhan, Xiaoxiao, apakah kamu benar-benar ingin naik ke atas? Xiaoxiao, apa yang kamu lakukan? Zhao Xing tiba-tiba meraih pakaian Ma Xiaoxiao, tetapi Ma Xiaoxiao telah menyingkirkannya. Maafkan aku semuanya. Postur tubuh Ma Xiaoxiao saat berjalan sangat berbeda dari gadis biasa. Ini adalah jenis langkah yang tampaknya besar dan acuh tak acuh, yang terlihat seperti bos besar. Saat dia berjalan, dia mengeluarkan selembar kertas. Setelah dia berjalan ke depan Chen Mingliang, dia tiba-tiba berkata, "Mingliang, lebih baik kamu mengontrol dirimu sendiri. Aku mengingatkanmu bahwa wali kelas kita yang baru ini bukanlah guru yang biasa, caramu itu tidak berguna baginya." Chen Mingliang menjadi tercengang dan Ma Xiaoxiao benar-benar naik ke atas. Para guru dan murid di sekolah menjadi heboh lagi. Mereka semua berdiskusi dan ada beberapa orang dari mereka semua merasa bahwa mata mereka sudah buram bukan. Sepertinya matahari sudah terbit dari barat. Saat menyaksikan semua ini, mata Zhu Junwen menjadi hitam dan hampir saja jatuh pingsan lagi. Tidak mungkin. Zhu Junwen histeris. Di dalam hatinya, sama sekali tidak mungkin. Seharusnya Ma Xiaoxiao sengaja bertindak seperti ini. Dia ingin mengacaukan tempat ini atas permintaan maafnya bukan? Saat itu, Qin Lang pasti akan merasa lebih canggung lagi. Zhu Junwen melihat selembar kertas di tangan Ma Xiaoxiao dan percaya bahwa seperti itu. Saat ini, terdengar suara Ma Xiaoxiao dari siaran. Guruku yang terhormat dan teman-teman sekalian, aku minta maaf atas semua hal yang pernah kulakukan. Selanjutnya adalah introspeksi dirinya sendiri. Dia sangat emosional dan sama sekali tidak asal-asalan, apalagi bukan seperti yang dipikirkan oleh Zhu Junwen bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membuat
keributan, melainkan dia sedang menyadari kesalahan dari lubuk hatinya dengan tulus. Pada akhirnya, aku berterima kasih kepada wali kelasku, Guru Qin, karena dia telah memberiku harapan hidup baru dan dia telah menyelamatkanku dari kebinasaan. Di sini, aku sangat berterima kasih kepada Guru Qin dan aku tidak akan pernah melakukan hal yang salah seperti sebelumnya lagi. Setelah itu, Ma Xiao Xiao turun ke bawah, seluruh suasana menjadi hening sesaat, terutama para murid di kelas 12 Fiang membuka mulutnya dengan lebar, apalagi Zhu Junwen yang tidak bisa kembali sadar dalam waktu yang lama dan pikirannya masih dalam kekacauan, apa yang sedang terjadi. Kalimat inilah yang dikatakan oleh Zhu Junwen berulang kali di benaknya, tidak hanya mereka saja, tetapi seluruh sekolah merasa terkejut, memberi harapan dan menyelamatkannya dari kebinasaan. Jika tidak mendengarnya dengan telingaku sendiri, aku benar-benar tidak berani percaya bahwa ini adalah kata-kata Xiao Xiao. Kata seorang gadis yang akrab dengan Mak Xiao Xiao sambil menghela nafas. Xiao Xiao, apakah maksudmu bahwa dia telah memecahkan masalahmu? Chen Mingliang menyadarinya dengan tajam. Sebenarnya, Chen Mingliang sudah mengetahui rahasia Ma Xiao Xiao lebih awal, hanya saja dia tidak memberitahu orang lain. Ma Xiao Xiao mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Sial, tidak bisa, itu sudah hampir memberontak. Kita harus mempercepat gerakan kita. Chen Mingliang mengepalkan tinjunya dan menatap Zhao Xingyang tercengang di sampingnya. Hebat, Guru Qin, kamu telah memecahkan insiden yang begitu sulit dan kamu telah menyelamatkan masa depan seseorang. Seorang guru berseru dan datang untuk memberi selamat kepada Qin Lang. Lia, Guru Qin, kami awalnya mengira kamu yang masih muda sama sekali tidak paham tentang pendidikan, tetapi sekarang tampaknya kami harus mengagumimu. Seorang guru lainnya juga melangkah maju dan terus-menerus mengagumi Qin Lang. Hanya Zhu Junwen dan Liu Susheng yang berjalan dengan wajah muram tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maaf telah mengecewakanmu, Wakazu, kata Qin Lang. Jangan merasa bangga. Zhu Junwen membusungkan wajahnya yang bengkak dan berkata demikian, kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa. Suasana hati Qin Lang cukup baik, menjadi guru yang mendidik orang juga termasuk sebuah pengalaman yang baik, namun pada saat ini, ponsel Qin Lang berdering lagi dan ada yang tidak beres lagi di kelas 12F, ternyata Chen Mingliang mulai menggila dan dia memarahi guru pengganti di kelas bahasa Inggris. Pada akhirnya, dia meninju kepala guru itu sampai berdarah. Setelah itu, dia tampaknya baik-baik saja dan sedang mengobrol santai di dalam kelas sekarang. Saat Qin Lang kembali ke kelas 12, Zhu Junwen juga datang kemari. Selama itu adalah kesempatan untuk mengerjai Qin Lang, dia pasti akan datang. Sebenarnya, dia berpura-pura tidak tahu tentang apapun yang terjadi di kelas 12F sebelumnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Qin Lang dengan dingin setelah berjalan ke depan Chen Mingliang. Ada apa lagi? Bersenang-senang, Chen Mingliang terlihat santai dan sama sekali tidak peduli. Apakah menurutmu ini bisa memprovokasiku? Kata Qin Lang. Ada apa jika iya? Seharusnya kamu sudah tahu sekarang bahwa siapa yang bisa membuat keputusan untuk kelas 12F bukan? Orang yang paling berkuasa di sini, kata Chen Mingliang dengan sangat lugas.